Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Tentu kalian sudah siap belajar ya. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar yaitu tentang ciri-ciri bangun datar pada kelas 4 semester 2. Anak-anak, tolong disimak dengan baik ya. Nah, anak-anak perlu diketahui peta konsep pada pembelajaran kita hari ini yaitu bangun datar. Anak-anak perlu ketahui bahwa bangun datar yang kita eh, bahas atau kita pelajari ada segitiga, segi empat, segi banyak, dan juga lingkaran. Nah, segitiga sendiri berdasarkan sisinya anak-anak nanti ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Berdasarkan sudutnya, maka ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, kemudian segi empat anak-anak bangun datar yang kita bahas berikutnya adalah segi empat. Segi empat itu jenisnya ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketumpat, jajar genjang. Sedangkan untuk bangun datar yang segi banyak itu ada heksagon dan pentagon. Nah, apa itu heksagon dan pentagon? Nah, kita simak ke berikutnya ya. Anak-anak harus tetap menyimak materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, apa sih bangun datar? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh ruas garis berupa garis-garis lurus atau lengkung, tetapi tidak mempunyai tebal atau tinggi. Nah, anak-anakku sekalian, ruas garis yang membatasi bangun datar disebut sisi. Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Ini adalah dinamakan bidang datar. Sedangkan garis yang berwarna pink itu dikatakan ruas garis. Ruas garisnya ada berapa? Coba hitung. Ada 2, 3, dan 4. Nah, ruas garis inilah yang dinamakan dengan sisi. Oke, anak-anak sudah paham ya? Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis bangun datar. Ternyata bangun datar banyak loh jenisnya. Yuk kita simak. Ada segitiga, ada segi empat, ada segi banyak, dan juga ada lingkaran. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui apa itu bangun datar dan juga jenisnya, sekarang kita mengenal yuk bangun datar itu seperti apa sih? Oke, kita satu persatu ya. Mulai yang pertama dulu, segitiga. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, dan sama sisi, kemudian sembarang, kemudian ada tumpul, kemudian ada lancip, ada siku-siku. Nah, anak-anak pasti sudah bisa mengidentifikasi sama kaki, sama sisi, dan sembarang ini segitiga berdasarkan apa. Nah, kemudian kalau segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip itu segitiga berdasarkan apa? Pasti anak-anak bisa menjawab. Oke? Ya, kita lanjut ya, anak-anak. Nah, berikutnya adalah segi empat. Segi empat artinya bahwa bangun datar ini hanya memiliki 4 sisi anak-anak. Ya, nah tadi udah tahu sisi itu seperti apa. Ada persegi panjang, ada persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, ini semua masuk pada bangun datar segi empat. Oke anak-anak. Nah, kita lanjutkan ke segi banyak. Nah, tadi kan ada yang bertanya tuh, heksagon apa sih? Ternyata heksagon itu adalah segi 6. Bangun datar yang memiliki sisi sebanyak 6. Nah, kalau pentagon itu adalah segi 5. Nah, jadi pentagon ini adalah bangun datar yang memiliki sisi sebanyak 5. Nah, anak-anak pasti sudah paham sekarang ya. Baik. Oke, nah yang keempat adalah lingkaran. Nah, anak-anak pasti sudah kenal yang namanya jari-jari lingkaran. Sudah kenal belum? Nah, kalau belum kenal, anak-anak mulai kenal ya.
Nah, jadi jari-jari lingkaran itu eh, dimulai dari titik pusat ke bagian garis tepi di lingkaran anak-anak ya. Nah, kemudian kalau diameter itu adalah garis tengah pada lingkaran. Nah, anak-anak udah mulai paham ya? Oke, lalu apa ya ciri-ciri bangun datar anak-anak? Oke, yuk simak lagi yuk. Nah, yang pertama adalah segitiga. Nah, segitiga ini tentu memiliki apa anak? Ya, memiliki 3 sisi. Nah, memiliki 3 sisi dengan satu sudutnya membentuk 90 derajat. Nah, itu kalau segitiga siku-siku. Tapi kalau segitiga sama kaki, dia juga memiliki 3 sisi, tapi dengan panjang ya, Nana. Tapi panjang sisinya maksudnya itu sama dan sudutnya itu membentuk 60 derajat. Ada lagi segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki 3 sisi dengan 2 sisi memiliki panjang sisi yang sama. Gitu ya, anak-anak ya. Oke. Nah, berikutnya adalah segi empat. Segi empat yang pertama kita bahas adalah persegi. Anak-anak tahu dong, persegi itu ciri utamanya apa? Dia memiliki 4 sisi sama panjang. Lalu 4 sudutnya itu membentuk 90 derajat. Jadi semua sudutnya itu sebesar 90 derajat. Lalu memiliki 4 sumbu simetri putar dan simetri lipat. Itu ciri dari persegi. Lalu ada lagi persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang ini tetap memiliki 4 sisi ya Nana. Nah, di mana 2 sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Lalu memiliki 4 sudut. Nah, 4 sudut ini juga masing-masing membentuk 90 derajat. Namun, kalau persegi panjang itu hanya memiliki 2 simetri lipat dan putar dan memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang sama panjang. Nah, itu ciri dari persegi panjang. Selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang ini juga memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar ya. Nah, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar. Nah, pada umumnya Nana jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri ya. Nah, kemudian jajar genjang ini memiliki 4 sudut, di mana yang 4 sudut ya Nana ya, di mana sudut yang berurutan berjumlah 180 derajat ya. Jadi ini anak-anak ya, 4 sudutnya itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian memiliki 2 garis diagonal. Ini adalah ciri dari jajar genjang. Nah, berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang masih segi 4 ya. Nah, layang-layang ini yang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, di mana 2 sisi sama panjang, kemudian 2 sudut yang sama besar, kemudian memiliki 1 simetri putar, kemudian diagonal yang membagi 2 sama panjang, dan yang terakhir ternyata layang-layang itu tidak memiliki simetri putar. Nah, anak-anak boleh mencatat ya nanti kalau belum dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Segi 4 yang selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini juga memiliki 4 sisi sama panjang. Nah, ini hampir sama dengan persegi anak ya, tapi berbeda. Di mana sisi yang berlawanan sejajar. Nah, yang berlawanan ya Nana. Kemudian garis diagonal membelah belah ketupat dengan sudut siku-siku. Nah, gitu ya. Kemudian jumlah 2 sudut yang berdekatan, nah itu adalah 180 derajat. Kemudian memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar ya. Nah, berikutnya adalah segi 4 berikutnya yaitu trapesium. Nah, trapesium ini
memiliki 4 sisi anak-anak, di mana 2 sisi yang sejajar. Kemudian memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat ya. Trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama jika ada trapesium sama kaki ya anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah segi banyak. Nah, segi banyak yang kita bahas adalah heksagon atau segi 6. Yang pasti heksagon ini memiliki 6 sisi yang sama panjang dan pada heksagon berurutan. Kemudian memiliki 6 sudut yang sama besar pada heksagon beraturan ya. Ingat ya anak-anak yang beraturan. Kemudian memiliki 6 sumbu simetri. Nah, ini ciri dari segi 6 atau heksagon. Berikutnya adalah segi 5 atau pentagon. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa pentagon ini memiliki 5 sisi yang sama panjang pada pentagon beraturan ya. Nah, kemudian memiliki 5 sudut yang sama besar pada pentagon beraturan. Berikutnya adalah memiliki 5 sumbu simetri. Dan selanjutnya jumlah sudut pada pentagon adalah 540 derajat gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak adalah lingkaran. Anak-anak ketahui bahwa lingkaran ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang. Nah, kemudian memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Kemudian diameternya konstan atau tetap. Nah, anak-anak, mungkin itu yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nanti kalau anak-anak belum bisa memahami materi ini, kalian boleh pelajari lagi pada bahan ajar yang sudah Ibu Guru siapkan, serta anak-anak harus berlatih menggunakan LKPD yang akan Bu Guru bagikan setelah ini. Baik, terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.